Diwartakan Bara News dan detikindonesia.co.id, edisi 27 Februari 2023. Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, mengatakan, Dewan Pers sudah menutup pendaftaran media cetak, radio, televisi dan siber atau online. Menurutnya, pendaftaran media merupakan produk undang-undang lama. Undang-undang yang baru tidak. Itu rezim Undang-Undang Pokok Pers. Undang-Undang 40, 1999, tidak mengenal pendaftaran. Seperti diketahui, selama ini, terverifikasi Dewan Pers, uji kompetensi wartawan, dan sertifikat kompetensi wartawan, produk Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia. Dengan berlindung di balik Pergub, atau Peraturan Gubernur 31, 2021, menjadi senjata ampuh Dinas Kominfotik, Provinsi Bengkulu, dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota, Seprovinsi Bengkulu, untuk membelenggu perkembangan pers nasional. Kebijakan tersebut tidak sejalan dengan marwah Undang-Undang 40 tentang pers, yang oleh insan pers disebut sebagai pembuka keran kebebasan pers, dari kebebasan menjadi kemerdekaan, setelah 32 tahun terpasung, selama Orde Baru berkuasa. Adalah pasal 15 ayat 2 huruf C, dan ayat 3 huruf A, huruf B, huruf D, dan huruf H Pergub 31, 2021, yang mengatur persyaratan media massa, terkait kerjasama publikasi, sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Intinya, media massa terverifikasi administrasi Dewan Pers. Penanggung jawab media, dan atau penanggung jawab redaksi, berkompeten wartawan utama. Wartawan yang bertugas, memiliki uji kompetensi wartawan, minimal wartawan muda. Dari 3 unsur syarat, 1 yang ada kolerasinya dengan kerjasama publikasi, perusahaan pers, meski terverifikasi Dewan Pers, masih diwarnai pro dan kontra. 2 lainnya, penanggung jawab media, dan atau penanggung jawab redaksi. Mungkin yang dimaksud pemimpin redaksi, termasuk wartawan, tidak ada kolerasinya, terkait kerjasama publikasi. Oleh karenanya, meski menurut pasal 3 ayat 2, Undang-Undang 40, 1999, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Untuk kerjasama publikasi, perusahaan pers, diwakili bidang usaha, di bawah tanggung jawab pemimpin perusahaan. Jika dalam kerjasama publikasi, ada unsur karya tulis atau berita, notabene ranah bidang redaksi, menjadi urusan internal perusahaan pers, antara pemimpin perusahaan, dengan pemimpin redaksi. Tidak tepat, jika ada pihak lain campur tangan, menentukan syarat pemimpin redaksi atau wartawan, meski terkait kerjasama publikasi. Karena bidang redaksi, bertanggung jawab atas karya jurnalis, bertanggung jawab atas kemerdekaan pers, yang dilindungi undang-undang. Terlepas dari itu, masalahnya adalah, di Pergub 31, 2021, yang oleh insan pers, diyakini merupakan bentuk campur tangan pihak lain, untuk memasung kemerdekaan pers. Tidak ditemukan pasal atau ayat, yang menjelaskan dasar hukum, yang dijadikan landasan, untuk menentukan persyaratan media massa, terkait kerjasama publikasi. Apakah Undang-Undang 40 tentang pers, atau Peraturan Dewan Pers? Jika landasannya, Undang-Undang 40, tentang pers, jelas mengada-ada dan salah kaprah. Undang-Undang 40, tentang pers, tidak mengatur terverifikasi administrasi Dewan Pers, tidak mengatur uji kompetensi wartawan, dan sertifikat kompetensi wartawan. Jika landasannya, Peraturan Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers nomor berapa, tahun berapa, dan tentang apa. Kedua-duanya, tidak ada di Pergub 31, 2021. Sebagaimana diketahui, meski Dewan Pers diatur di Bab 5, Pasal 15, Ayat 1 dan Ayat 2, Undang-Undang 40, tentang pers. Tetapi Dewan Pers, tidak sebagai yang dimaksud undang-undang tersebut, karena tidak ada di regulasi Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1. Yang dimaksud Undang-Undang 40, Ayat 1, Pers, Ayat 2, Perusahaan Pers, Ayat 3, Kantor Berita, Ayat 4, Wartawan, Ayat 5, Organisasi Pers, Ayat 6, Pers Nasional, Ayat 7, Pers Asing, Ayat 8, Penyensoran, Ayat 9, Pemberedelan, Ayat 10, Hak Tolak,
Ayat 11, hak jawab. Ayat 12, hak koreksi. Ayat 13, kewajiban koreksi. Dan ayat 14, kode etik. Namun demikian, karena Dewan Pers diatur di pasal 15, Undang-Undang 40, tentang pers, tentu saja, secara kelembagaan, Dewan Pers wajib diakui, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pers nasional. Pasal 15 ayat 1, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Ayat 2, fungsi Dewan Pers, a. melindungi kemerdekaan pers, dari campur tangan pihak lain, b. melakukan pengkajian, untuk mengembangkan kehidupan pers. C. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, d. Memberikan pertimbangan, dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat, atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers, dalam menyusun peraturan di bidang pers, dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan g. Mendata perusahaan pers. Dari 7 fungsi Dewan Pers, 2 yang kemudian diyakini menimbulkan kegaduhan, di kalangan insan pers, setidaknya di Provinsi Bengkulu. Yaitu, meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, yang sepertinya, dimaknakan dengan melakukan uji kompetensi wartawan, dan pemberian sertifikat kompetensi wartawan. Secara harfiah, untuk meningkatkan kualitas kewartawanan, tentu saja dengan memberi pendidikan, dan atau pelatihan, formal maupun non-formal. Setidaknya, pendidikan atau pelatihan kilat. Tindak lanjutnya, melakukan uji kompetensi, kemudian memberi sertifikat kompetensi, bagi mereka yang layak mendapatkan. Tidak serta-merta, melakukan uji kompetensi, bagi wartawan, yang tidak pernah mendapat pendidikan, atau pelatihan kewartawanan, lalu memberinya sertifikat kompetensi. Adalah mendata perusahaan pers, yang sepertinya, dimaknakan. Perusahaan pers, wajib mendaftar ke Dewan Pers, sehingga badan hukum usahanya, terverifikasi Dewan Pers. Menurut pakar hukum pers dan kode etik jurnalistik, Wina Armada Soekardi, dikutip unggahan.id, edisi 26 Februari 2023. Pendaftaran badan usaha, atau badan hukum pers, ke Dewan Pers, salah kaprah dan sesat. Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, tegas mengatakan, Dewan Pers sudah menutup pendaftaran media cetak, radio, televisi dan siber atau online. Menurut Ninik, pendaftaran media merupakan produk undang-undang lama. Yang baru tidak, itu rezim Undang-Undang Pokok Pers. Undang-Undang 40, tentang pers, tidak mengenal pendaftaran. Maknanya, media terverifikasi Dewan Pers, bukan produk Undang-Undang 40, tahun 1999, tentang pers. Pertanyaannya, apakah masih akan ada pihak-pihak yang ngotot, menjadikan media terverifikasi Dewan Pers, sebagai legalitas media massa, dalam kerjasama publikasi, khususnya yang dibiayai dengan dana APBD? Tentu saja, hanya waktu yang akan menjawab. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, dikemas dan dilaporkan Zainuri.